Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Dian Afrilana Putri. I'm from Physics Education of Sultan Ageng Tirtayasa University 2019. On this video, I will explain about alternating current circuit or AC circuit. Watch this video until the end, don't miss anything. Before we start our lesson today, let's pray together. Finish. Now you can fill your presence on the available link. Do you know the purpose for our lesson today? Okay, let's explain together. First, to analyze alternating current circuit. Second, to understand the principle of alternating current circuit. And the last, to identify the application of alternating current circuit in daily life. Teman-teman, masih ingat gak sih materi yang sudah disampaikan pada pertemuan sebelumnya? Ya, kalian sudah mempelajari mengenai arus AC dan juga pengantar dari arus DC. Jadi, ada yang masih ingat gak tuh apa perbedaan dari arus AC dan DC? Ya, tepat sekali. Arus AC merupakan arus yang nilainya searah atau konstan, sedangkan arus DC ini nilainya tetap. Apakah masih ada yang ingat mengenai besaran-besaran yang terdapat pada rangkaian arus bolak-balik? Ya, yang pertama ada tegangan sesaat, kemudian amplitudo tegangan maksimum, tegangan rata-rata, tegangan puncak, dan tegangan efektif. Wah, hebat ya teman-teman masih mengingat materi-materi yang telah disampaikan pada pertemuan sebelumnya. Semoga teman-teman masih memahami materi-materi tersebut ya, karena sangat berkaitan dengan materi yang akan disampaikan pada pertemuan kali ini. Lalu, apakah kalian sudah tahu hari ini kita akan membahas mengenai apa sih? Ya, kita akan membahas mengenai rangkaian arus bolak-balik. Sebelum itu, kakak mau tanya nih, kira-kira kalian tahu tidak bagaimana caranya arus listrik dapat sampai ke rumah kita sehingga dapat membuat lampu menyala, kulkas dapat mendinginkan makanan di dalamnya, TV dapat menyala, dan alat-alat elektronik lainnya dapat berfungsi dengan baik di rumah? Pasti penasaran kan? Yuk langsung disimak pembahasannya. Jangan lupa disiapin alat tulisnya dan jangan sungkan buat bertanya. Happy watching! Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, rangkaian arus listrik bolak-balik atau rangkaian AC merupakan rangkaian yang arus dan tegangannya ini mengalir melalui dua arah dan selalu berubah-ubah dalam satuan waktu tertentu. Rangkaian ini biasanya dimanfaatkan dalam penggunaan alat elektronik dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, rangkaian arus listrik bolak-balik juga terdiri dari 3 jenis rangkaian, yaitu rangkaian resistor, rangkaian induktor, dan rangkaian kapasitor, atau biasa disebut sebagai rangkaian RLC. Makin penasaran kan? Mari kita simak penjelasannya satu persatu. Yang pertama, rangkaian resistor. Rangkaian resistor atau disebut juga sebagai rangkaian resistif merupakan rangkaian yang terdiri dari sebuah hambatan yang dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik. Rangkaian resistor ini ketika dihubungkan dengan sumber tegangan AC ataupun DC akan bersifat sebagai hambatan. Seperti pada gambar rangkaian resistor berikut ini. Dengan demikian, baik arus dan tegangan pada rangkaian resistor ini akan bersifat sepase, atau dengan kata lain, mereka akan mencapai titik maksimum secara bersamaan. Untuk lebih jelasnya, coba perhatikan grafik berikut ini. Pada grafik ini, garis orange melambangkan arus, sedangkan garis yang biru ini melambangkan tegangan. Telah terbukti bahwa pada grafik ini, kedua garis ini mencapai titik maksimum secara bersamaan. Selanjutnya, untuk mencari arus yang mengalir melalui resistor, kita dapat menggunakan persamaan I sama dengan IM dikali sin omega T.
di mana persamaan ini kita peroleh dari persamaan umum I sama dengan V per R. Selanjutnya, untuk mencari tegangan yang mengalir melalui resistor, kita dapat menggunakan persamaan V sama dengan Vm dikali sin omega T. Selain itu, untuk mencari tegangan efektif, kita dapat menggunakan persamaan Vf sama dengan IF dikali dengan R. Dan untuk mencari tegangan maksimum, kita dapat menggunakan persamaan Vm sama dengan Im dikali dengan R, di mana I merupakan arus dengan satuan ampere, Im merupakan arus maksimum dengan satuan ampere, V merupakan tegangan dengan satuan volt, Vm merupakan tegangan dengan satuan volt, Vf merupakan tegangan efektif dengan satuan volt, IF merupakan arus efektif dengan satuan ampere, R merupakan hambatan dengan satuan ohm, T merupakan waktu dengan satuan sekon, dan omega merupakan frekuensi sudut. Selanjutnya ada rangkaian induktor. Sebuah induktor ketika dihubungkan dengan sumber tegangan DC, maka ia akan bersifat sebagai pengantar arus listrik atau konduktor. Sedangkan ketika dihubungkan dengan sumber AC, maka ia akan bersifat sebagai hambatan atau disebut juga sebagai reaktansi induktif yang dilambangkan dengan XL. Untuk mencari XL ini, kita dapat menggunakan persamaan XL sama dengan omega dikali dengan L, di mana XL merupakan reaktansi induktif dengan satuan ohm, omega merupakan frekuensi sudut, dan L merupakan induktor dengan satuan Henry. Untuk mencari nilai omega ini sendiri, kita dapat menggunakan persamaan omega sama dengan 2V dikali dengan F. Mari kita perhatikan grafik berikut ini. Pada grafik ini terdapat dua buah garis. Garis warna biru ini melambangkan tegangan, dan yang warna orange melambangkan arus. Apa sih yang dapat kalian simpulkan dari grafik tersebut? Disimak baik-baik ya. Pada grafik ini terlihat bahwa besarnya tegangan pada induktor ini adalah 0 pada saat arusnya mencapai nilai maksimum, dan juga sebaliknya. Dengan demikian dapat kita ketahui bahwa besarnya tegangan induktor akan mencapai nilai maksimum lebih dulu dibandingkan besarnya arus saat mencapai maksimum. Atau secara singkat dapat kita simpulkan bahwa tegangan pada induktor ini akan mendahului nilai arus itu sendiri. Untuk mencari besarnya arus yang mengalir melalui induktor, kita dapat menggunakan persamaan I sama dengan Im dikali sin omega T min V per 2. Sedangkan untuk mencari besarnya tegangan yang melalui induktor, kita dapat menggunakan persamaan V sama dengan Vm dikali sin omega T. Untuk mencari tegangan maksimum, kita dapat menggunakan persamaan Vm sama dengan Im dikali dengan XL. Sedangkan untuk mencari tegangan efektif, kita dapat menggunakan persamaan Vf sama dengan IF dikali dengan XL, di mana I merupakan arus dengan satuan ampere, Im merupakan arus maksimum dengan satuan ampere, IF merupakan arus efektif dengan satuan ampere, V merupakan tegangan dengan satuan volt, Vf merupakan tegangan efektif dengan satuan volt, Vm merupakan tegangan maksimum dengan satuan volt. Kemudian, XL merupakan reaktansi induktif dengan satuan ohm, omega merupakan frekuensi sudut, dan T merupakan waktu dengan satuan sekon. Bagaimana? Mudah dipahami kan? Gimana nih? Masih pada semangat belajar nggak? Karena masih ada rangkaian yang belum kita bahas. Apa itu? Rangkaian kapasitor.
Kapasitor yang dilambangkan dengan huruf C seperti pada gambar yang terlampir ketika dihubungkan dengan sumber tegangan DC akan bersifat sebagai isolator. Sedangkan ketika dihubungkan dengan sumber tegangan AC, maka ia akan bersifat sebagai hambatan atau disebut juga sebagai reaktansi kapasitif yang dilambangkan sebagai Xc. Untuk mencari nilai reaktansi kapasitif ini, kita dapat menggunakan persamaan Xc sama dengan 1/omega C. Perlu diperhatikan baik-baik ya, agar tidak tertukar untuk mencari nilai dari reaktansi kapasitif dan reaktansi induktif. Mari kita perhatikan grafik berikut ini. Pada grafik ini terdapat dua buah garis juga. Yang orange ini melambangkan arus, sedangkan yang biru melambangkan tegangan. Apa sih yang dapat kalian baca dari grafik tersebut? Jadi, pada grafik tersebut terlihat bahwa nilai arus mencapai maksimum ketika tegangan dari kapasitor ini adalah 0 dan juga sebaliknya. Sehingga dapat dikatakan bahwa arus akan mencapai maksimum lebih dulu 90 derajat dibandingkan ketika tegangan mencapai nilai maksimum. Atau dapat disimpulkan bahwa arus pada rangkaian kapasitor ini akan mendahului tegangan. Sehingga untuk mencari nilai arus yang melalui kapasitor, kita dapat menggunakan persamaan I sama dengan IM dikali sin omega T plus V/2. Sedangkan untuk mencari tegangan yang mengalir melalui kapasitor, kita dapat menggunakan persamaan V sama dengan Vm dikali sin omega T min V/2. Karena nilai arus ini mendahului nilai tegangan sebesar 90 derajat. Kemudian untuk mencari besarnya tegangan maksimum, kita dapat menggunakan persamaan Vm sama dengan IM dikali dengan Xc. Sedangkan untuk mencari tegangan efektif, kita dapat menggunakan persamaan Vf sama dengan IF dikali Xc, di mana I merupakan arus dengan satuan ampere, IM merupakan arus maksimum dengan satuan ampere, IF merupakan arus efektif dengan satuan ampere, V merupakan tegangan dengan satuan volt, Vm merupakan tegangan maksimum dengan satuan volt, Vf merupakan tegangan efektif dengan satuan volt, Xc merupakan reaktansi kapasitif dengan satuan ohm, Omega merupakan frekuensi sudut, dan T merupakan waktu dengan satuan sekon. Wah, kita sudah selesai nih membahas 3 buah rangkaian, yaitu rangkaian resistor, rangkaian induktor, dan rangkaian kapasitor. Semoga teman-teman mudah memahami ya apa yang sudah kita bahas bersama barusan. Eits, tapi tunggu dulu. Masih ada rangkaian yang perlu kita bahas, yaitu rangkaian RLC seri yang dirangkai dalam satu rangkaian. Kalian mau tahu nggak rangkaiannya seperti apa? Ayo disimak lagi. Jangan bosan-bosan ya. Jika ada yang ingin ditanyakan, langsung tulis di kolom komentar. Mari perhatikan gambar berikut ini. Rangkaian tersebut merupakan rangkaian RLC seri. Ketika kita akan membuat rangkaian RLC seri, maka kita perlu mencari besarnya nilai XL dan nilai XC menggunakan persamaan yang telah dibahas sebelumnya. Selain itu, kita juga akan mengenal yang disebut hambatan total rangkaian. Biasa disebut sebagai impedansi, dilambangkan dengan huruf Z. Untuk mencari besarnya impedansi, kita dapat menggunakan persamaan Z sama dengan akar R kuadrat dikali XL min XC kuadrat. Kemudian untuk mencari besarnya tegangan pada rangkaian RLC seri, kita dapat menggunakan persamaan VAC sama dengan akar dari VR kuadrat ditambah VL min VC kuadrat. Selain itu, berikut ini telah terlampir 2 buah diagram fasor. Yang pertama pada hambatan. Untuk garis horizontal ini merupakan garis R dan garis vertikalnya merupakan garis XL min XC.
Nah, jadi di mana untuk nilai dari Z? Nilai Z ini kita peroleh dari resultan kedua buah garis tersebut. Nah, sedangkan untuk mencari besarnya sudut, kita dapat menggunakan persamaan cos theta sama dengan R per Z. Ini disebut juga sebagai faktor daya. Selanjutnya, untuk diagram tegangan ini sama saja seperti diagram hambatan. Jadi, garis horizontal ini menunjukkan VR, kemudian garis vertikalnya menunjukkan VL min VC. Dan garis dari resultan ini menunjukkan besarnya VAC. Sedangkan untuk menentukan besar sudut, kita dapat menggunakan persamaan tan theta sama dengan VL min VC per VR. Atau bisa juga menggunakan persamaan tan theta sama dengan XL min XC per R. Oh iya, ada yang kelupaan nih. Jadi, selain rangkaian RLC yang disusun secara seri, terdapat juga dua rangkaian lainnya, yaitu rangkaian seri antara RL dan juga RC. Seperti apa sih persamaan pada kedua rangkaian tersebut? Kembali disimak ya teman-teman. Rangkaian seri RL dan RC. Yang pertama, rangkaian RL. Pada rangkaian ini terdapat sebuah resistor dan juga induktor. Untuk mencari tegangan total dari rangkaian RL ini, kita dapat menggunakan persamaan V sama dengan akar dari VR kuadrat ditambah VL kuadrat. Kemudian di sini juga terdapat diagram fosfar. Untuk mencari nilai dari Z atau nilai dari impedansi, kita dapat menggunakan persamaan Z sama dengan akar dari R kuadrat plus XL kuadrat. Dan untuk mencari total dari arus, dapat menggunakan persamaan I sama dengan V per Z atau I sama dengan V per akar dari R kuadrat plus XL kuadrat. Selanjutnya adalah rangkaian RC. Pada rangkaian ini terdapat sebuah resistor dan juga kapasitor. Untuk mencari total dari tegangan, maka dapat menggunakan persamaan V sama dengan akar dari VR kuadrat ditambah VC kuadrat. Di sini juga terdapat diagram fosfar. Untuk mencari besarnya nilai Z, kita dapat menggunakan persamaan Z sama dengan akar dari R kuadrat plus XC kuadrat. Dan untuk mencari total arus dapat menggunakan persamaan I sama dengan V per Z atau I sama dengan V per akar R kuadrat plus XC kuadrat. Begitu teman-teman. Nah teman-teman, seperti itulah penjelasan mengenai rangkaian-rangkaian arus bolak-balik. Selanjutnya ada apa lagi sih? Ya, selanjutnya ada daya disipasi. Daya disipasi ini dilambangkan dengan huruf P. Mengapa daya disipasi ini bisa terjadi? Apakah ada yang tahu? Ya, daya disipasi terjadi karena adanya arus efektif yang mengalir pada sebuah hambatan. Jadi, setiap hambatan itu memiliki daya disipasi teman-teman. Dengan demikian akan menyebabkan terjadinya panas. Lalu bagaimana cara kita untuk menentukan besarnya daya disipasi? Kita dapat menggunakan persamaan P sama dengan IF kuadrat dikali dengan R, di mana P merupakan daya disipasi dengan satuan watt, kemudian IF merupakan arus efektif dengan satuan ampere, dan R merupakan hambatan dengan satuan ohm. Selanjutnya yaitu sifat-sifat dari rangkaian. Yang pertama, jika XL lebih besar dari XC, maka rangkaian tersebut disebut dengan rangkaian induktif. Selanjutnya, ketika nilai XC lebih besar dari XL, maka rangkaian tersebut merupakan rangkaian kapasitif. Sedangkan yang terakhir, ketika nilai XC sama dengan nilai XL, maka apa yang terjadi? Ada yang sudah tahu? Yang terjadi adalah peristiwa resonansi.
Resonansi itu sendiri merupakan kecenderungan suatu sistem untuk bergetar yang diakibatkan oleh sistem lainnya. Adapun untuk mencari besarnya frekuensi resonansi dapat menggunakan syarat tersebut, di mana XL sama dengan XC. XL itu kan persamaannya omega dikali dengan L, sedangkan XC itu 1 per omega C, sehingga diperoleh omega L sama dengan 1 per omega C. Ketika dioperasikan, maka diperoleh omega kuadrat LC sama dengan 1. Kemudian diperoleh omega kuadrat sama dengan 1 per LC. Selanjutnya, omega sama dengan akar dari 1 per LC. Kita ketahui bahwa besarnya nilai omega itu sama dengan 2V dikali dengan F. Dan akar dari 1 itu kan 1, sehingga diperoleh 2VF sama dengan 1 per akar LC. Nah, dari sini kita sederhanakan untuk mencari besarnya frekuensi, sehingga dapat digunakan persamaan F sama dengan 1 per 2V dikali 1 per akar LC. Bagaimana? Mudah kan dipahami? Untuk lebih mudah memahami materi-materi yang telah disampaikan, berikut ini ada beberapa contoh soal yang dapat kita diskusikan bersama. Mari disimak baik-baik ya. Contoh soal 1. Perhatikan rangkaian RLC berikut ini. Diketahui bahwa R adalah 8 ohm, kemudian induktor adalah 0,032 Henry, kapasitor adalah 8 kali 10 pangkat min 4 Faraday, dan nilai dari V adalah 120 sin 125 T volt. Ditanyakan impedansi, kemudian tegangan maksimum dan arus maksimum. Langsung saja kita jawab. Di sini kita cari terlebih dahulu nilai dari XL dengan persamaan XL sama dengan omega dikali L. Langsung kita substitusikan sehingga XL sama dengan 125 dikali 0,032 dan diperoleh XL sama dengan 4 ohm. Selanjutnya kita cari nilai XC dengan persamaan XC sama dengan 1 per omega C. Kemudian XC sama dengan 1 per 125 dikali 8 kali 10 pangkat min 4. XC sama dengan 10 ohm. Langsung kita substitusikan ke dalam persamaan impedansi. Z sama dengan akar dari R kuadrat ditambah XL min XC kuadrat. Sehingga Z sama dengan akar dari 8 kuadrat ditambah 4 dikurang 10 kuadrat, sehingga Z sama dengan 10 ohm. Selanjutnya, untuk mencari nilai dari tegangan maksimum, kita lihat pada tadi telah diketahui bahwa V sama dengan 120 sin 125 T volt. Sedangkan kita ketahui bahwa V sama dengan Vm sin omega T, sehingga didapatkan bahwa tegangan maksimumnya adalah 120 volt. Selanjutnya, untuk mencari arus maksimum, kita menggunakan persamaan Imax sama dengan Vmax per Z, sehingga Imax sama dengan 120 per 10 dan diperoleh Imax sama dengan 12 ampere. Contoh soal 2. Sebuah rangkaian RL dengan hambatan 100 ohm dan induksi 30 mH dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik dengan nilai efektif 250 volt dan frekuensi 1250 per Vhz. Dari pertanyaan tersebut kita ketahui bahwa R adalah 10 ohm, L 0,03 Henry, V efektif sama dengan 250 volt dan frekuensinya 1250 Hz per V. Ditanyakan nilai dari Z, IF, tan theta dan juga nilai P. Maka langsung saja untuk pertanyaan yang pertama kita cari terlebih dahulu nilai dari omeganya.
Omega sama dengan 2V dikali F, sehingga 2V dikali 1250 per V diperoleh omega sama dengan 2500 radian per sekon. Kemudian kita langsung bisa menjawab pertanyaan pertama. Kita cari XL terlebih dahulu dengan menggunakan persamaan omega dikali L dan diperoleh 75 ohm. Selanjutnya kita langsung cari besarnya nilai Z dengan rumus akar dari R kuadrat ditambah XL kuadrat. Kita substitusikan nilai yang sudah kita peroleh sehingga dihasilkan Z sama dengan 125 ohm. Lanjut, kita cari arus efektif menggunakan persamaan IF sama dengan VF per Z. Sehingga setelah disubstitusikan diperoleh IF sama dengan 2 ampere. Selanjutnya kita cari nilai tan theta dengan persamaan XL per R. XL sama dengan 75, R sama dengan 100, sehingga tan theta sama dengan 3/4 atau dalam derajat itu 37 derajat. Dan untuk soal yang terakhir, kita cari besarnya daya dengan persamaan P sama dengan IF kuadrat dikali dengan R. Kemudian kita substitusikan sehingga diperoleh P sama dengan 2 kuadrat dikali 100 sama dengan 400 watt. Kita lanjut ke soal yang terakhir. Contoh soal 3. Suatu kumparan dengan hambatan listrik dapat dibiarkan dan dihubungkan ke sebuah sumber AC 60 volt dan 400 Hz. Jika arus pada kumparan adalah 1,2 ampere, maka induktansi kumparan adalah. Dari pertanyaan tersebut diketahui bahwa V sama dengan 60 volt, F sama dengan 400 Hz, dan I sama dengan 1,2 ampere. Ditanyakan L. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita pertama-tama gunakan persamaan Z sama dengan VZ per I, sehingga Z sama dengan 60 per 1,2 dan diperoleh Z sama dengan 50 ohm. Selanjutnya kita masuk ke persamaan XL, di mana XL sama dengan akar dari Z kuadrat min R kuadrat. Sehingga kita substitusikan saja dan diperoleh XL sama dengan 50 ohm. Selanjutnya kita bisa langsung mencari nilai L dengan persamaan L sama dengan XL per omega, di mana omega di sini merupakan 2V dikali F. Langsung saja kita substitusikan nilai-nilai yang sudah kita ketahui, sehingga diperoleh nilai L sama dengan 19,9 mH. Bagaimana nih teman-teman? Mudah dipahami kan contoh soalnya? Jika masih ada yang dibingungkan, jangan sungkan ya untuk tulis di kolom komentar pertanyaannya. Nanti akan kakak jawab satu persatu. Dari penjelasan yang sudah disampaikan, kira-kira apa saja ya penerapan dari rangkaian arus bolak-balik dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang mau berpendapat? Ya, tepat sekali. Seperti yang dikatakan sebelumnya, arus listrik bolak-balik ini biasanya dimanfaatkan di alat-alat elektronik. Lalu, alat elektronik seperti apa saja sih? Ya, tepat sekali. TV, kulkas untuk mendinginkan bahan makanan, kemudian ada mesin cuci yang mengubah energi listrik menjadi energi gerak, lalu ada kipas angin mengubah energi listrik menjadi gerak juga. Kemudian ada setrikaan dan alat-alat elektronik lainnya yang dapat dengan mudah kita jumpai di sekeliling kita. Mungkin jika teman-teman ada yang ingin berpendapat lagi, boleh ya langsung tulis di kolom komentar. Sekarang saatnya kita menjawab pertanyaan di awal pembelajaran. Ada yang masih ingat tidak pertanyaannya itu apa? Ya, pertanyaannya bagaimana caranya listrik bisa sampai ke rumah kita? Ayo disimak. Mula-mula arus listrik yang dihasilkan oleh PLN akan dinaikkan melalui trafo step up sampai tegangannya 500.000 volt. Kemudian dialiri melalui sutet
Dan selanjutnya akan diturunkan tegangannya terlebih dahulu melalui trafo step down mencapai tegangan 110 sampai 220 volt, barulah listrik mengalir ke rumah. Jadi seperti itulah teman-teman bagaimana caranya listrik bisa sampai ke rumah kita. Oke, sebelum kita masuk ke penutupan, di sini saya akan menyampaikan beberapa kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, rangkaian arus listrik bolak-balik merupakan rangkaian yang arus dan tegangannya berubah-ubah melalui dua arah. Kemudian, rangkaian ini juga biasa kita jumpai pada alat-alat elektronik. Salah satunya yaitu TV, kulkas, setrikaan, dan lain sebagainya. Kemudian terdapat beberapa rangkaian nih, yaitu ada rangkaian resistor, rangkaian induktor, dan rangkaian kapasitor. Selain ketiga rangkaian tersebut, ada pun rangkaian gabungan antara RLC, yaitu rangkaian RLC yang disusun secara seri, kemudian ada rangkaian seri antara RL, dan rangkaian seri antara RC. Dan yang terakhir, ada pun sifat-sifat dari rangkaian arus listrik bolak-balik. Yang pertama, ketika nilai XL lebih besar dari XC, maka rangkaian tersebut merupakan rangkaian induktif. Kemudian, ketika nilai XC lebih besar dari rangkaian XL, maka rangkaian tersebut merupakan rangkaian kapasitif. Dan yang terakhir, ketika nilai XL sama dengan nilai XC, maka akan terjadinya peristiwa resonansi. Semoga mudah dipahami ya teman-teman. Tidak terasa kita sudah sampai di akhir pembelajaran. Sebelumnya saya akan memberikan beberapa oleh-oleh kepada teman-teman. Diperhatikan ya. Yang pertama, silahkan kalian buat resum dari materi yang sudah disampaikan pada pertemuan hari ini. Selanjutnya, berikut ini telah terlampir beberapa latihan soal yang harus kalian kerjakan masing-masing. Dan yang terakhir, saya sudah membagi kalian dalam beberapa kelompok di grup WhatsApp. Nanti setiap kelompoknya silahkan kalian lakukan percobaan sederhana mengenai rangkaian arus listrik bolak-balik dan buatkan laporan percobaannya dalam jangka waktu 1 minggu. Untuk semua penugasan dikumpulkan pada link yang sudah saya sediakan di grup kelas. Semangat mengerjakan. Jika ada yang kebingungan, silahkan ditanyakan ya. Semangat! Okay, I think that's all. Thanks for your kind attention. I hope my explanation can be useful for us. Don't forget to finish the test and making summary. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.